Kalau saudara adalah orang yang berani berbuat dosa demi dapat uang, berani berbuat dosa demi mempertahankan uang, renungkan baik-baik. Amsal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Ada seorang tukang sepatu sederhana. Tiap hari kerja, bikin sepatu, perbaiki sepatu dan riang gembira sambil menyanyi. Aku ini pembuat sepatu. Enak, asik. Nyanyi-nyanyi tiap hari, gembira. Di tetangga dia ada orang yang kaya luar biasa. Dan si kaya ini heran, kenapa dia ini miskin melarat tapi menyanyi terus. Kepengen tahu apa rahasianya, si kaya mengundang tukang sepatu ke rumahnya. Tukang sepatu datang dijamu makan. Setelah dikasih makan, waktu pulang dikasih satu tas. Begitu kasih tas ini bawa sampai di rumah, tukang sepatu kaget buka tas, ternyata isinya uang emas penuh. Kaget dia. Biasanya dia bisa tidur dengan mudah, malam itu dia tidak bisa tidur. Saking kagetnya dapat banyak duit. Lalu dia berpikir, tadi waktu saya keluar bawa tas, ada berapa orang yang lihat. Jangan-jangan setelah mereka lihat saya bawa tas penuh uang, mereka datang merampok. Jadi malam itu dia tidak tidur, tas uangnya ditaruh di sampingnya. Dan dia tidur, tapi dia berpikir bahwa kalau saya sampai nyenyak, tahu-tahu orang rampok uang ini, bahaya saya. Maka malam itu dia tidak bisa tidur. Besok malam dia pikir bagaimana caranya. Dia naik ke loteng. Dan dia taruh uangnya di loteng. Lalu dia tidur. Tapi malam itu tidak bisa tidur karena dia takut. Waktu saya nyenyak perampok masuk. Dan masuk naik ke loteng bagaimana. Kalau begitu jangan di loteng. Maka dia turun. Dia pergi lagi di bagian perapian bagian belakang. Dia taruh di sana. Dan setelah itu dia tidur. Tidak bisa tidur juga. Kenapa? Karena dia khawatir. Kalau perampok masuk dia bongkar semua. Pasti dapat. Kalau begitu, di mana tempatnya, di mana orang tidak bisa memperkirakan uang saya ada di sana, di kandang ayam. Maka tengah malam dia pergi bawa besi gali lubang lalu taruh di kandang ayam. Dan setelah itu dia pulang dan tidur. Dia tidak bisa tidur juga. Waktu saya gali lubang tadi jangan-jangan ada yang ngintip. Kalau begitu uang saya bisa hilang. Tiap malam tidak bisa tidur. Besok harinya dia ambil uang itu, bawa kembali ke orang kaya. Nih, ambil kembali uang bapak. Sejak uang bapak masuk ke rumah saya susah tidur, lupa kerja, lupa menyanyi. Lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai dengan kecemasan. Yeremia 17 ayat 11, seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, dia kehilangan semuanya. Pada kesudahan usianya, dia terkenal sebagai orang bebal. Jangan kira kalau saudara kerja cari uang secara tidak halal, uang haram masuk ke rumah saudara, dan Tuhan membiarkan. Tidak. Perhatikan ayat ini. Mika 6 ayat 10. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik. Dan takaran Eva. Ini Eva ini bukan orang. Eva ini ukuran berat. Kayak gram gitu ya. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik. Dan takaran Eva yang kurang. Yang terkutuk. Misalnya jual barang 1 kilo. Dia sebenarnya kasih kurang beberapa gram tapi tulis 1 kilo. Itu kurang. Masakan Tuhan lupa. Maka saudara yang cari uang, bawa uang yang tidak halal masuk ke rumahmu. Masakan Tuhan lupa, Tuhan tidak lupa. Berapa uang haram masuk ke rumahmu. Berapa uang haram masuk ke dompetmu. Berapa uang haram masuk ke rekeningmu. Tuhan tidak akan lupa. Sadar itulah. Kalau Tuhan memang mau memberkati, saudara tidak perlu lewat penipuan dan kecurangan dan dosa-dosa. Tuhan bisa bawa berkat ke rumahmu.